Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Widya Triananda dengan NIM 2005 1358 15 dari kelompok 5 Linguistik Forensik. Yang terhormat Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza AR Hemhum selaku dosen pengampu mata kuliah Linguistik Forensik dan teman-teman yang saya banggakan dari kelas 2020C. Saya dari kelompok 5 Linguistik Forensik akan menjelaskan hasil resum saya terkait buku Linguistik Forensik Studi Kasus Teks Lintas Bahasa. Saya akan menjelaskan bab 1 yang berjudul Pembuktian Linguistik pada Teks yang Menimbulkan Kasus Hukum. Kajian Linguistik Forensik yang ditulis oleh Iwayan Pastika dari Universitas Udayana. Pembahasannya yaitu dari definisi, sejarah, linguistik sebagai dasar pembuktian yaitu fonetik, fonologi, leksikon, morfologi, sintaksis, sosiopragmatik, dan wacana. Lalu menguak tabir pemilik teks, penafsiran makna, pengujian hukum, pentranskripsian forensik, dan korpus. Baiklah, yang pertama yaitu definisi. Linguistik forensik adalah aspek bahasa yang berhubungan dengan permasalahan hukum, baik bahasa sebagai bukti hukum maupun bahasa sebagai wacana hukum. Lalu selanjutnya sejarah. Dalam dunia linguistik, ahli pertama yang menggunakan istilah forensik linguistik adalah Profesor Jan Svarvik, seorang linguis dari Lund University di Swedia. Istilah ini muncul tahun 1968 setelah dia berhasil menganalisis pernyataan pengakuan pembunuhan yang diduga dibuat oleh terduga pembunuh John Evan di Inggris 1949. Lalu selanjutnya linguistik sebagai dasar pembuktian, yaitu fonetik dan fonologi, leksikon, morfologi, sintaksis, wacana, dan sosiopragmatik. Lalu selanjutnya menguak tabir pemilik teks, bentuk-bentuk bahasa dari penulis atau penutur bahasa mengandung ciri perorangan dirinya yang dapat disebut ideolek, baik dalam tulisan tak standar maupun yang standar. Lingkupnya adalah fonologi, morfologis, sintaksis, dan leksikologis. Contoh kasusnya seperti pembunuhan yang diduga dilakukan oleh anggota keluarga terdekat, yaitu ayah korban. Kecurigaan itu muncul karena pihak keluarga korban menerima pesan SMS korban berulang kali dan pesan SMS itu diduga muncul setelah si korban terbunuh. Kemudian dilakukan penyelidikan linguistik forensik pada semua SMS baik dari HP si korban maupun HP si ayah. Lalu selanjutnya penafsiran makna. Bahasa yang digunakan penutur atau penulis memiliki karakteristik atau gaya tersendiri, sehingga dapat digunakan semacam sidik jari pemiliknya. Ahli bahasa dapat melakukan analisis menyangkut gaya font, pilihan kata, dan bentuk gramatika, dan maknanya setelah dikaitkan dengan konteks seperti telah dijelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya pengujian dokumen hukum. Dokumen hukum tidak selalu kebal hukum, karena bahasa hukum mengandung berbagai penafsiran. Keadaan semacam inilah yang dapat menimbulkan sengketa hukum, baik secara perdata, pidana, maupun politik. Tugas linguistik forensik menjelaskan makna yang lebih sahih secara leksikal, gramatikal, dan sosial, dan makna ganda yang dikandungnya. Lalu yang terakhir, korpus, pentranskripsian forensik. Ini berguna untuk menampilkan teks secara utuh termasuk mengetahui adanya unsur-unsur yang ambigu akibat media, yaitu dari radio, telepon, percakapan rekaman, ataupun karena adanya faktor kendala linguistik, seperti penutur asli atau bukan penutur asli, orang cacat, penutur dialek sosial, atau geografi. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan karakter bunyi yang akurat secara fonetis. Lalu untuk mengenali kesulitan khusus dalam teks termasuk kesulitan percakapan yang tumpang tindih. Lalu yang terakhir untuk mengenali berbagai laras kebahasaan, baik itu dari ilmiah, populer, media, remaja maupun medsos. Baiklah, sekian dari hasil resum saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.